Bab 4124, Teks asing dunia asing. Teks kuno ini sedikit sulit, untungnya kamu mencariku. Kalau tidak, jika kamu mencari para orang tua itu dan memberi mereka waktu beberapa tahun, mereka mungkin tidak akan memahaminya dengan jelas. Rain mendengus dengan percaya diri, lalu menatap Erikin dengan penuh arti. Hal ini memang tidak bisa disembunyikan darimu, teman seiman Rain. Erikin tersenyum, jelas Rain telah melihat sesuatu, tetapi pihak lain tidak bermaksud menolak dan dia mengakuinya begitu saja. Kamu tunggu saja, aku akan memberikannya kepadamu besok, atau paling lambat lusa. Menganggur itu membosankan, sangat menarik untuk menguraikan kata-kata yang tidak jelas dari para pendahulu. Rain juga tersenyum, lalu mengerutkan kening dan mulai bergumam. Melihat pihak lain masuk ke dalam proses penelitian, Erikin tidak mengganggunya dan mulai berkultivasi. Matahari terbit dan terbenam, begitu saja, lebih dari 1 hari berlalu. Selama ini, Rain telah memahami beberapa paragraf bahasa zaman kuno. Erikin dan Rain berkomunikasi dari waktu ke waktu, dan secara bertahap memahami arti sebenarnya dari kalimat tersebut. Tak perlu dikatakan, Erikin pernah salah memahami beberapa bagian, bahkan mengabaikan hal mendasar dan berfokus pada hal kecil yang kurang penting. Pantas saja tekniknya tidak berjalan dengan baik, karena fundamentalnya sudah salah. Setelah Rain selesai menerjemahkan kalimat terakhir, Erikin membaca ulang seluruh teknik dan menemukan bahwa itu menjadi lebih lancar, dan kontradiksi itu hilang sama sekali. Teknikmu melibatkan jalan aturan, dan itu adalah kombinasi ruang dan waktu, pasti sangat bagus, puji Rain. Memang layak untuk kulatih, tapi apakah kamu tidak penasaran teknik apa ini? Tanya Erikin. Dalam 2 hari terakhir, dia terus berkomunikasi dengan Rain. Belum lagi, pria ini memang penuh bakat dalam kultivasi atau sumber energi. Dia sering memiliki kata-kata yang tidak terduga, tetapi layak untuk dinikmati. Namun dari awal hingga akhir, penelitian Rain hanya terbatas pada beberapa bagian yang dia berikan, sangat memperhatikan batasan, dan tidak pernah menanyakan aspek lain. Setiap orang memiliki peluangnya sendiri, dan aku juga memiliki peluang, jadi untuk apa iri pada orang lain? Rain mendengus, dan kembali terlihat angkuh. Aku, Rain, ingin menjadi kultivator yang unik di dunia ini. Jika berbagi teknik dengan orang lain, bukankah itu akan menodai identitas saya? Kamu bersikap seperti ini lagi. Erikin merasa tidak berdaya untuk beberapa saat. Dia berbicara dengan angkuh, mudah terprovokasi, dan memiliki EQ yang rendah. Apakah ini harga sebagai seorang jenius? Oh ya, teman seiman Cheng. Tidak tahu apa yang difitnah Erikin, yang membuat Rain memikirkan sesuatu, dan raut wajahnya sedikit menggelap lagi. Jawaban yang kamu berikan padaku sebelumnya salah. Kenapa kamu berkata seperti itu? Erikin terkejut. Aku terus menghitung, angka yang kamu katakan jelas tidak cukup. Erikin merasa linglung, mengingat bahwa dia telah mengatakan 30 hingga 40 angka. Apakah ini masih tidak cukup? Dan orang ini tidak disangka masih terus menghitungnya. Kupikir harus ada metode untuk hal ini, bukan perhitungan bodoh, kata Rain dengan serius. Karena kamulah yang memberikan pertanyaan, maka kamu seharusnya mengetahui caranya, beritahu aku. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, Erikin memberitahu Rain tentang algoritma. Dan Rain yang merasa bingung dari waktu ke waktu, matanya berbinar dari waktu ke waktu, dan akhirnya merasa takjub. Tidak disangka ada metode seperti itu, teman seiman Cheng sangat berbakat.
Bukannya aku kuat, tapi aku telah memperoleh warisan dari alam tertentu, dan ini hanyalah sebuah cara kecil. Eric Kin tiba-tiba memiliki pemikiran lain. Sekarang setelah dia benar-benar memahami teknik waktu, selanjutnya dia akan mulai banyak berlatih. Tapi Rain ini malah menganggur, dia mungkin akan mulai mengganggu dirinya lagi. Daripada dibuat gila olehnya, atau dipaksa menjadi gila olehnya, lebih baik mencarikan sesuatu untuknya yang dapat menarik banyak energi. Secara kebetulan, dia memiliki peradaban yang luas, waktu dan energi yang cukup untuk membunuhnya. Warisan dunia tertentu, apakah kamu memiliki kesempatan ini? Kata Rain sambil terkejut. Bukan seperti yang kamu pikirkan, ini bukanlah dunia kultivasi. Manusia terkuat di sana mungkin tidak kalah dengan anak muda di sini yang baru berkultivasi, kenang Eric Kin dengan senyum di wajahnya. Namun, ada perkembangan lain yang tidak bisa kamu bayangkan di sana. Misalnya pertanyaan yang kukatakan tadi bisa dijawab oleh anak kecil di sana. Dunia apa itu? Rain tiba-tiba menjadi penasaran. Jika kamu ingin tahu, kamu harus terlebih dahulu memahami teks dunia itu. Aku memiliki sesuatu di sini yang bisa membantumu memahaminya. Setelah mengatakan itu, Eric Kin memandang Norman Yang. Hari ini juga giliran Norman Yang memantau keduanya. Ketua Sekte Yang, aku ingin memberikan sesuatu kepada teman seiman Rain, dan perlu menggunakan Reiki. Baik, tunjukkan padaku apa barang yang ingin kamu berikan, kata Norman Yang dengan santai. Dengan lambaian tangannya, Eric Kin mengeluarkan sebuah persegi dan klasik tebal, dan melemparkannya kepada Norman Yang. Apa ini? Norman Yang meliriknya, dan merasa sedikit bingung. Ada beberapa kata seperti kata yang tertulis di buku kuno ini, tetapi tidak ada kata yang dia tahu. Sangat normal jika kamu tidak bisa mengerti bahasa zaman kuno. Kenapa? Apakah kamu ingin merebutnya? Melihat Norman yang terus menilai, Rain mengejek. Barang yang tidak memiliki reiki dan bukan teknik, apakah aku akan dengan begitu serakah menginginkan benda ini? Norman yang mendengus dan melemparkan benda itu kepada Rain. Teman seiman Rain, benda ini disebut kamus, yang berisi semua jenis karakter di dunia itu. Setelah kamu mengetahuinya, kamu bisa membaca tulisan klasik lainnya. Aku akan mengajarimu metodenya sekarang. Melihat Rain yang membolak-baliknya dengan rasa ingin tahu, Eric Kin berkata sambil tertawa. Setelah itu, Eric Kin memberitahu Rain beberapa metode sederhana. Orang ini tidak bodoh, dan dia akan segera mengingatnya jika dia menyebutkan sedikit. Dan mata Rain semakin cerah. Dia berpikir bahwa Eric Kin berbicara omong kosong, tetapi setelah melihatnya, dia menemukan bahwa setiap kata di dalamnya adalah nyata, dan tampaknya memang ada semacam peradaban yang berbeda dari kalangan kultivasi. Hal ini menarik. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa itu melibatkan bidang yang tidak diketahui, dan rasa ingin tahu Rain muncul. Terlebih lagi, Eric Kin mampu memahami semua bahasa asing melalui kamus klasik ini. Bagaimana mungkin dia tidak bisa? Baiklah, aku mengerti. Aku akan melakukan penelitian sendiri. Setelah melambaikan tangannya, Rain langsung tenggelam dalam memahami teks aneh ini. Melihat pria ini begitu tertarik, Eric Kin menyentuh dagunya dan tiba-tiba merasakan sebuah perasaan aneh. Awalnya hanya untuk mengisi waktu untuk Rain, jadi dia memberikan bahasa bintang biru kepada orang ini. Bocah ini sangat tertarik, dia tidak mungkin membawa masalah ke kampung halamannya di masa depannya, kan? Seharusnya tidak mungkin orang ini pergi ke bintang biru.
Tentu saja saat ini Eric Kin tidak mengetahui bahwa kedepannya Rain tidak hanya pergi ke Bintang Biru, tetapi juga memiliki banyak ikatan dengan para kultivator Bintang Biru. Kalian berdua benar-benar sangat santai, kita sudah akan mencapai akhir perjalanan dalam beberapa hari. Tidak disangka kalian masih bisa bersantai untuk mempelajari beberapa bahasa asing. Pada saat ini, suara yang sedikit menusuk masuk ke telinganya. Berbalik, Norman yang sedang menatapnya dengan sinis. Ketua Sekte Yang, bagaimana jika kamu langsung mengatakan yang sebenarnya? Kata Eric Kin. Tidak ada yang perlu dikatakan, lagi pula, jika aku adalah kalian, aku khawatir aku akan merasa panik sepanjang hari. Norman yang berkata sambil tersenyum melalui transmisi suara. Kalau begitu apakah ketua sekte berpikir bahwa pada akhirnya, aku dan teman seiman Rain akan dibunuh? Eric Kin berkata dengan datar. Bersambung.